di hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. You are the strength of my life. You are my shelter, my joy. When the storm comes in my way, nothing can separate us. Nothing compares to your love, for you are God. As high as the heavens above us, oh, your love is greater than anything. We come to you and bow down at your feet to worship you. Oh Lord, as high as the heavens above us, oh, your love is greater than anything. You are my God, you are my strength, you are my joy. As high as the heavens above us, oh, your love is greater than anything. We come to you and bow down at your feet to worship you. Oh Lord, as far as the heavens above us, oh, your love is greater than anything. You are my God, you are my strength, you are my joy. You are my God, you are my strength, you are my joy. Segalanya bagiku, kau harta yang terindah. Jesus, kekuatan di dalamku, Allah penopang, Allah pembohong. Segalanya di dalamku. You are to me. You are the only one I love. Jesus, we worship you. We worship you. Yes, you are. We worship you. Yes, you are. You are the one
worship you. We will worship you. King of majesty, we will worship you. Jesus God. Kami naikkan doa kami pagi hari ini ya Tuhan, untuk setiap mereka yang sedang berhimpun bersama-sama dengan kami. Kami naikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau Allah yang satu-satunya menciptakan langit dan bumi. Tatkala dunia sedang mengalami kegentaran, ketakutan, kecemasan, dan khawatir, kami datang menghadap Engkau Tuhan, karena hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Hanya kepada Engkaulah kami bisa mendapatkan kekuatan yang diperbaharui senantiasa. Hamba berdoa dan kami sehati saat ini ya Tuhan, berdoa bagi setiap mereka yang sedang mendengar. Biar kasih setia Allah Bapa menjamah mereka, menyentuh hati dan hidup mereka, mendatangkan kekuatan baru dan pengharapan yang baru. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami, pimpin kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu saat ini. Kami ingin buka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman. Berbicaralah buat kami ya Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu. Biar firman-Mu mendatangkan kekuatan yang memperbarui iman kami, memperbarui harapan kami, memperbarui pandangan, paradigma kami tentang apa yang telah kami percayai selama ini ya Tuhan. Hamba berdoa, memberkati setiap kami yang mendengarkan sabda-Mu dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tentu pagi hari ini kita bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan, yang mana dalam minggu yang lampau saya bagikan dalam Mazmur pasal 23. Saya berharap kita bisa mengikuti dengan jelas apa yang dimaksud dengan Mazmur pasal 23. Yang khususnya saya akan berbicara ayat yang keempat dan yang keenam pagi hari yang ini. Ayat yang keempat bunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pemazmur menyampaikan dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kata lembah kekelaman dalam terjemahan lama, lembah bayang-bayang maut, identik dengan satu perjalanan yang sangat sulit, kondisi di mana seseorang sedang mengalami kengerian, ketakutan, kehilangan pengharapan, mara bahaya yang besar. Itu yang diungkapkan, diekspresikan oleh pemazmur dalam Mazmur 23 tersebut. Tapi minggu yang lampau kita telah belajar dalam konteks Hebrew ada 3 elemen. Ayat yang keempat ini ada 3 elemen. Elemen yang pertama adalah cahaya. Harus adanya cahaya. Harus adanya seseorang atau pribadi atau benda apapun yang menghalangi cahaya tersebut, baru bisa menghasilkan bayangan atau shadow. Nah, kalau kita memperhatikan Mazmur 23 ayat 4 ini, kita akan melihat bahwa lembah kekelaman itu adalah hasil dari sesuatu yang menghalangi adanya cahaya, sehingga terjadi bayangan kekelaman, bayangan kengerian, dan biasanya bayangan itu akan jauh lebih mengkhawatirkan, menakutkan, membesar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Alkitab kita melihat di sini, jika seseorang berada dalam kondisi seperti ini, maka yang dialami oleh orang tersebut adalah rasa takut, rasa gentar, atau mungkin keraguan muncul
atas penyertaan Tuhan atas hidup dia. Dengan kata lain, keraguan. Seseorang bisa mengalami keraguan. Itu sebabnya pagi hari ini tema saya adalah iman dan keraguan. Faith and doubt. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa seseorang bisa mengalami kondisi seperti ini. Bahkan dalam Alkitab Perjanjian Lama banyak hamba-hamba Allah, orang yang dipakai oleh Tuhan, mengalami peristiwa-peristiwa tersebut. Tapi mari kita lihat, lembah kekelaman identik dengan masa sukar, identik dengan masa-masa yang mencekam, identik dengan masalah-masalah yang mendatangkan penderitaan, kesukaran, atau penganiayaan. Kita bisa identikkan itu seperti itu. Tapi mari kita melihat bahwa masa sukar akan ada pada setiap orang. Baik itu orang benar maupun orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena Alkitab telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dalam Perjanjian Lama sekalipun banyak orang yang telah mengalami masa-masa itu. Tapi yang harus Anda ingat, number one, masa sukar itu akan datang pada setiap orang dan itu akan menggoncangkan iman orang percaya. Apapun bisa terjadi pada kita. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, kalau Anda membaca di situ bagaimana kisah ketika Rasul Paulus mengutus Timotius kepada jemaat di Tesalonika karena terjadinya penganiayaan yang sungguh amat besar pada waktu itu. Dan Rasul Paulus berkata, dikirimlah Timotius supaya hidup mereka atau iman mereka yang dia khawatirkan sedang goncang atau kegoncangan pada waktu itu bisa mengalami apa? Kekuatan, penghiburan, pertolongan dari kehadiran Timotius. Jadi dalam gereja mula-mula pun orang percaya itu telah mengalami aniaya, kesulitan, dan itu menggoncangkan iman. Menggoncangkan iman itu akan terjadi di akhir zaman. Karena itu yang ditulis dalam Ibrani pasal 12. Bahwa segala sesuatu itu akan digoncangkan dan nanti yang tinggal tetap adalah yang tak tergoncangkan tersebut. Sangat jelas. Nah, dalam Perjanjian Lama Kejadian pasal yang 15, Anda akan lihat satu hal yang menarik sekali. Karena disebut situ Abraham ketika berbicara dengan Tuhan, dengan Allah. Allah berkata begini bahwa aku akan memberkati Sarah dan aku akan memberikan seorang putra baginya. Allah akan memberkati Sarah dan juga Sarah akan dijadikan seorang sebagai ibu bagi segala bangsa. Anda bisa bayangkan mendapatkan janji dari pribadi yang agung Allah itu sendiri. Tapi kalau kita melihat ayat yang ke-17 dalam Kejadian pasal 15 ini kita akan temukan Abraham jatuh tersungkur. Tapi pada waktu dia tersungkur, yang dikatakan Alkitab apalah? Dia tertawa dan berkata kepada dirinya sendiri, mungkinkah aku akan mempunyai seorang anak? Saya seorang yang telah berumur 100 tahun. Mungkinkah Sarah akan mengandung pada waktu dia berusia 90 tahun? Dia meragukan janji Allah atas kehidupan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, masa sukar itu akan datang dan menggoncangkan setiap orang percaya. Iman percaya mereka. Itu yang harus kita yakini. Kita harus tahu itu akan terjadi pada kita setiap waktu. Kapan akan terjadi kita harus yakinkan dulu. Itu akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tapi hal yang kedua, kalau masa sukar itu datang menggoncangkan iman kita, maka hal yang kedua, bahwa masa sukar itu atau tekanan-tekanan yang berat itu akan menjadikan kesempatan bagi kita untuk meredefinisi semua konsep keyakinan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, meredefinisi konsep percaya kita kepada Tuhan.
bukan meredefinisi kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, bukan meredefinisi Alkitab, tapi meredefinisi konsep percaya kita kepada Allah. Kalau kita ada dalam stage seperti ini, kita masuk dalam masa yang sukar, maka kita akan temukan dalam masa seperti itu, kita mulai meragukan apa yang kita percaya. Kita mulai meragukan kepada pribadi yang kita percaya. Bahkan kita bisa bertanya, is it true? And where are you? Why this happened to me? Kalau Anda dalam tingkat seperti ini, ya, this good for you. Artinya ada satu question untuk bertanya dalam diri kita masing-masing. Yesus pada waktu dia sedang di kayu salib, sebagai manusia, dia berkata dan berteriak dalam Matius pasal 27 ayat 46, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia bertanya, mengapa engkau meninggalkan aku sebagai Allah? Dia sebagai manusia pada waktu itu. Titik ini titik yang paling berat dalam kehidupan seseorang. Yesus pun pernah mengalami. Kalau Anda pernah mengalami, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yesus pun pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Abraham pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Ayub pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Yusuf pernah mengalami hal yang sama seperti itu, mempertanyakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Daud pun mengalami hal yang sama. Tapi mari kita melihat bahwa pemazmur dalam Mazmur 22 merupakan ungkapan yang sama seperti ungkapan Yesus. Tapi kalau Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di sini dikatakan Mazmur 22, "Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab aku. Dan pada waktu malam tapi tidak juga aku tenang." Jadi doa dan seruan ini yang sedang kita naikkan dalam masa-masa yang sulit sudah pernah terjadi lakukan oleh pemazmur dalam Mazmur 22. Dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang berada dalam stage yang sama dengan mereka yang mendahului kita. Dengan Yesus yang pada waktu dia kayu salib. Kita harus ingat dalam momen ini adalah kesempatan kita untuk belajar. Ray Pritchard dalam salah satu khotbahnya berkata, dalam konteks seperti ini, harusnya kita belajar bukan menjadi victim, tapi kita harus menjadi student, pelajar. Kalau victim, akan muncul pertanyaan ini yang tak akan habis. Why this, why that, why this, and blaming somebody. Blaming pada yang kita percayai. Tapi kalau student akan melihat, ini kesempatan belajar. Apa yang saya bisa dapat? Apa yang saya bisa pelajari dari pengalaman-pengalaman sulit seperti ini? Itu akan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Nah, penting sekali untuk kita ketahui, masa sulit itu untuk membuktikan iman percaya kita akan terjadi dalam diri kita. Seperti 1 Korintus 3 ayat 12 berkata begini, "Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami?" Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita selama ini mengikut Tuhan, setia dengan Dia, tanpa kita sadari fondasi iman percaya kita. Iman kita tidak dibangun atas dasar yang benar. Kita membangun di atas dasar yang mudah berubah, yang mudah terbakar, yang mudah runtuh, yang mudah hancur dan hanyut. Tatkala masa sukar itu datang, goncanglah iman kita. Itu sebabnya masa-masa seperti ini adalah kesempatan untuk kita meredefinisi benar tidak fondasi dasar kita yang sedang kita bangun. Apakah saya mempercayai Tuhan karena Dia sebagai pencipta langit dan bumi?
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau saya mempercayai Dia supaya saya mendapat berkat semata-mata. Sehingga tatkala masa sukar itu datang, dan Anda melihat bayangan kematian, Anda melihat bayangan kengerian, Anda melihat bayangan yang menakutkan itu, goyahlah iman dasar percaya saudara. Saya percaya setiap kita hampir sering setiap waktu mencuci tangan, karena dianjurkan. Dengan kata lain, hari-hari ini tangan kita sudah bersih. Tapi menjadi pertanyaan, apakah hari-hari seperti ini hati kita pun sudah dibersihkan? Masa sukar adalah masa di mana hati kita itu yang sedang mulai dibersihkan. Masa sukar itu datang untuk mulai memurnikan hidup kita, untuk mulai menyucikan hidup kita, untuk mulai menjadikan kita bisa melihat bahwa kita punya dasar yang benar, dibangun atas dasar yang benar atau dasar yang keliru. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hanya sibuk mencuci tangan, tapi mari kita arahkan untuk mulai mencuci hati kita, mengikuti Dia. Yang ketiga, yang terakhir, dalam masa sukar itu akan ada satu masa sesudahnya yang disebut dengan masa kita akan menghasilkan. Setelah masa sukar itu selalu ada masa yang bisa dihasilkan, yang kita bisa lihat hasilnya. Masa produksi untuk berbuah lebat. Dan menurut Alkitab dalam 1 Korintus 3:12, kalau dasarnya benar, maka dia tak akan tergoncangkan berdasarkan Ibrani pasal 12. Kalau engkau percaya membangun dasar imanmu kepada dasar yang benar, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena engkau ingin diperkaya, bukan karena engkau mendapat berkat, bukan supaya Anda mendapat keselamatan semata-mata, bukan supaya Anda dapat pertolongan setiap waktu. No, tapi Dia adalah Tuhan dan penyelamat bagi kita. Jadi sesudah masa sukar itu akan ada masa untuk kita bisa melihat buah, dan orang yang tinggal tetap itulah yang akan menghasilkan buah kerajaan. Orang yang tinggal tetap itulah yang teruji, itulah sama seperti Ayub, sama seperti Yusuf, sama seperti Abraham. Merekalah yang akan menerima berkat-berkat ilahi dari Tuhan. Kembali pada Mazmur 23. Jadi pada waktu masa sukar itulah 3 elemen ini penting. Mana yang harus kita fokuskan? Apakah bayangan kematian itu efek dari sesuatu yang mengakibatkan kita berada dalam masa yang sulit itu, dalam bayangan-bayangan maut tersebut, atau kepada bencana yang sedang terjadi tersebut, atau kepada terang yang ada pada waktu itu? Saya ingin memberikan ilustrasi sebagai penutup. Kalau Anda melihat kertas ini, Anda melihat? Apa yang Anda lihat? Ya. Sebagian dari Anda akan berkata Anda melihat titik hitam. It's true. Saya buat itu barusan. Tapi mari kita bayangkan begini. Ada satu lembaran putih yang besar yang saya berikan tanda mark sekecil ini. Mana yang lebih besar? Kertas putih ini atau dot hitam ini? Of course, lembaran putih ini lebih jelas. Tapi sebagian besar di antara kita akan berkata Anda melihat titik hitam ini. Sedikit di antara Anda yang berkata Anda melihat kertas putih. Kenapa ini terjadi? Karena masalah fokus. Pada waktu kita melihat ini dan memfokuskan titik sekecil itu, maka dia akan menjadi focal point dalam kehidupan kita. Dan kita berkata kita melihat titik. Dan kita mengabaikan paper, kertas putih tersebut yang sedemikian besar. Tapi mulai pagi hari ini, pada waktu Anda mendengar firman Tuhan ini,
Ketika Anda berjalan dalam lembah kekelaman, Anda harus ingat, jangan fokuskan kepada lembah itu, jangan fokuskan kepada kegelapan itu, jangan fokuskan kepada bayangan-bayangan itu, tapi fokuslah kepada hal yang benar, terang itu sendiri, yang dia dikatakan dalam perjanjian baru, akulah terang dunia, Yesus itu sendiri. Ketenangan itu bukan datang dari luar. Ketenangan itu bukan datang karena ada jaminan Anda selamat. Ketenangan itu ada dalam hati saudara. Ketenangan itu harus muncul dalam hati saudara. Itu sebabnya Mazmur 23 ayat yang ke-6 berkata, kalau penutup dari ayat tersebut sangat jelas berkata, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan for how long? Sepanjang masa. Tinggal dalam rumah Tuhan, bersekutu dengan Dia, menikmati keintiman dengan Dia, punya hubungan dengan Dia setiap waktu, sepanjang masa. Disitulah terletak damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini tatkala Anda mendengarkan firman Tuhan, ingatlah, ketenangan itu, ketentraman itu harus ada dalam hati saudara. Dan itu dimulai dengan persekutuan kita, dengan iman kita kepada Tuhan, dengan dasar yang benar kepada Tuhan. Dalam masa-masa yang sukar ini, mari kita fokuskan kepada Dia, Allah sumber segala sesuatu. Kita fokuskan kepada Dia, satu-satunya yang dapat membawa kita pengharapan. Dialah yang bisa memberikan pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini, mari kita teguhkan iman kita. Mulai mereview, mulai melihat dasar iman kita. Benar tidak iman saya? Apakah saya membangun atas dasar yang benar? Kristus di atas segala-galanya. Atau saya membangun karena saya punya tujuan untuk memperkaya diri, untuk mencari berkat semata-mata, untuk bisa merasa aman semata-mata, untuk bisa merasa dihargai semata-mata. Pagi hari ini datang kepada Tuhan. Ketenangan Tuhan akan berikan kepadamu. Apapun yang terjadi, sepanjang hatimu melekat kepada Tuhan, it is peace akan ada dalam hidup saudara. Ada damai sejahtera. Walaupun dunia bergelora, walaupun dunia ini seperti menakutkan dan mencekam, ada jaminan Tuhan sepanjang engkau tinggal dan diam dalam rumah Tuhan dimanapun Anda berada. Gereja boleh tutup, gedung gereja boleh tutup, tapi saya mau beritahu, persekutuan saudara dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Dia, tidak akan pernah tertutup sepanjang engkau tetap mencari Dia. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya ingin berdoa bagi setiap saudara. Mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa pagi hari ini. Engkau menolong setiap mereka yang sedang lemah. Engkau menolong selama ini mereka yang sedang goncang imannya. Engkau menolong setiap mereka yang sedang gentar hatinya karena setiap pergumulan yang sedang dialami. Ketakutan karena dunia sedang mengalami wabah hari-hari ini. Tuhan, tolong kami mengerti sekarang firman-Mu. This is the time. Kami ingin membangun sesuatu yang benar. Kami ingin membangun dari dasar bangunan, fondasi yang benar. Supaya hati kami nggak pusat takut. Supaya kami tetap terikat dengan Engkau. Dan kami akan tinggal dalam rumah-Mu. Supaya ada damai sejahtera dalam hati kami masing-masing, Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap saudara yang gentar, yang takut, letakkan tangan kananmu di dadamu. Dan rasakan hadirat Allah dalam hidupmu. Allah mencintai engkau, Dia mengasihi engkau. Jangan takut, jangan gentar. Bangun persekutuan hidupmu dengan Dia. Temui Dia, Dia akan menemui saudara. Dia ada bersama dengan saudara. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan pada kita. Terima kasih Tuhan.
Berikan kekuatan, pertolongan, pengharapan, damai sejahtera-Mu bagi setiap umat-Mu yang sedang berdoa saat ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.